Iri itu racun, bagaimana gebrakan Yamaha justru membuat Fabio Quartararo dan semua pengamat gelisah. Musim MotoGP 2025 di belakang raungan Ducati dan dominasi Marc Marquez, terdengar bisikan muram, Yamaha sedang berubah. Fabio Quartararo, yang selama ini layu dalam bayang-bayang sang baby alien, mulai bangkit. Tapi gebrakannya tidak hanya memunculkan kenangan masa lalu, ia justru memicu kekhawatiran nyata. Bisakah Yamaha menjaga momentum ini tanpa tergelincir dalam ambisi? Atau justru iri pada Marquez, tanpa manfaat, menjadi jebakan mematikan? Babak kebangkitan, gebrakan Yamaha yang tak terduga. Pada awal musim, motor Yamaha YZR M1 dianggap tertahan. Getaran mesin, catering, daya dorong yang kurang, hingga performa yang tak konsisten menjauh dari podium. Tapi bayang-bayang itu mulai memudar sejak tes pramusim di Sepang. Di sana, Quartararo tampil impresif, masuk 3 besar secara konsisten, bahkan menjadi satu-satunya pembalap yang nyaris menyamai performa Ducati selama tes. Adapun kedatangan teknisi baru, Max Bartolini, dari Ducati, memberi sinyal perubahan serius. Yamaha tak lagi diam. Mereka memasang target ambisius, hasil kerja cepat, perbaikan terstruktur, sesuatu yang membuat Quartararo memilih bertahan meski banyak godaan dari tim lain. Bahaya terlihat di tikungan, pengamat mulai menyadari. Namun kecepatan dan ambisi ini bukan tanpa risiko. Pengamat MotoGP, seperti Carlo Pernat, mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka melihat bahwa Quartararo sudah mengendarai Yamaha dengan usaha maksimal, namun motor belum sepenuhnya mampu mengikuti tuntutannya. Di Assen misalnya, meski berhasil pole posisi, Quartararo gagal finish dalam sprint dan tertunduk di Grand Prix utama karena disalip Ducati. Pernat mengatakan Rossi tak jauh beda, sorak para komentator, bahwa ambisi yang membara bisa berubah jadi hambatan teknis dan psikologis. Yamaha dipuji berubah cepat, tapi juga diingatkan bahwa catatan positif di sesi latihan tak selamanya berarti kemenangan di lintasan resmi. Iri jika diam, bahaya jika salah langkah. Tak ada manfaatnya iri kepada Marc Marquez, begitu bunyi tagline yang muncul di beberapa diskusi pengamat. Iri bisa memicu motivasi, tapi jika dibangun di atas rasa frustrasi dan ekspektasi tak realistis, ia bisa menjadi racun. Yamaha dan Quartararo kini berada di titik kritis, ingin membuktikan bahwa mereka bisa menyaingi dominasi Ducati dan Marquez, tapi juga harus menjaga keseimbangan agar tak terjebak overdrive. Franz Lorenzo pernah berkata, rival sejati bukanlah mereka yang ada di depan, tapi diri sendiri yang kalah karena terlalu memaksakan. Tantangan balapan sehari ke depan, saat ambisi diuji. Ketika Yamaha membawa upgrade ke sirkuit seperti Le Mans atau Mugello, mereka harus melawan kondisi yang berubah cepat, cuaca, suhu trek, degradasi ban, dan tekanan mental. Di Le Mans, Quartararo sempat mencetak pole, namun kalah menghadapi keadaan basah dan kecepatan Ducati saat hujan. Begitu juga di Mugello, meski sempat terjatuh di sesi latihan, Quartararo kembali tampil kompetitif, menunjukkan bahwa kemunduran bukan akhir, tapi juga memperingatkan bahwa di MotoGP, satu kesalahan kecil bisa memiliki konsekuensi besar. Kata Marc Marquez yang mengguncang kepercayaan. Ironisnya, Marquez sendiri memperhatikan Yamaha dengan waspada. Dia mengatakan bahwa Yamaha mungkin masih berada di belakang Ducati, tapi potensi kebangkitaannya nyata, sesuatu yang harus diwaspadai Ducati dan penggemar. Marc bahkan mengakui bahwa Quartararo sulit disalip di beberapa seri, tidak karena dia paling cepat, tetapi karena keseimbangan performa dan mental yang mulai ditunjukkan. Jika Yamaha menjaga arah ini, mereka bisa jadi gangguan nyata. Tapi perfeksionisme berlebihan bisa jadi jebakan, sang legenda juga memperingatkan secara tersirat. Momen penentuan, siapa yang bisa tahan ujian? Di seri-seri berikutnya seperti San Marino atau Misano, Yamaha dan Quartararo berada di ambang adu nyali. Apakah mental tim sudah siap tekanan? Apakah update teknis bisa bekerja sesuai ekspektasi dalam kondisi trek yang menantang? Apakah Quartararo bisa menjaga fokus saat lampu start padam, dan tidak larut dalam ekspektasi tinggi? Semua mata akan tertuju pada satu momen, saat irisan antara dominasi lama dan kebangkitan baru bertemu. Apakah Quartararo akan mendekat, atau terlempar oleh ritme serta kelicikan Ducati? Kesimpulan, ambisi tanpa kejelasan bisa jadikan talenta terkubur. Gebrakan Yamaha dan kemajuan Quartararo jadi harapan baru dalam perburuan gelar.
Namun ambisi itu harus diseimbangkan dengan realitas teknis dan mental. Iri pada Marc Marquez bisa jadi katalis, tapi tidak akan berguna jika tidak diramu dengan strategi matang, kesiapan fisik dan psikis, serta pembaruan motor yang stabil. Di era yang didominasi Ducati dan Marquez, Yamaha kini harus memilih, melangkah dengan hati-hati sambil menggigit di belakang, atau terbakar oleh ekspektasi dan kehilangan momentum. Salah satu sobekan cerita MotoGP 2025 yang paling menarik adalah, ambisi Yamaha mungkin menjadi tajam, tapi apakah bisa menjadi pisau yang memotong dominasi, atau justru menyayat asa? Sementara itu, San Marino Misano, September 2025 di tengah deru mesin dan suara penggemar di Misano World Circuit, Dani Pedrosa, mantan rival berat Marc Marquez, membuat pernyataan yang mengejutkan. Segalanya berjalan sempurna bagi Marquez. Tapi justru disitulah letak bahaya tersembunyi. Jelang MotoGP San Marino 2025, Pedrosa memicu diskusi hangat. Apakah keunggulan yang tanpa abadi mulai digoyang oleh bayang-bayang kelemahan yang selama ini terselubung? Kehebatan yang terlihat tanpa celah. Musim ini untuk Marc Marquez bisa disebut hampir tanpa noda. Kemenangan demi kemenangan dia susun. Sprint, race utama, sesi kualifikasi. Performanya konsisten, dominasi jelas, motor Ducati tampil seperti simfoni teknik yang sempurna. Pengamat menyebut setupnya ideal, performanya matang, mentalnya seolah tak pernah goyah. Tak ada jebakan teknis yang dia biarkan mencuri peluang lawan. Dari sudut pandang statistik, ia mengejar rekor-rekor lama, memenangkan seri-seri yang dulu dianggap sulit, dan meraih dominasi yang bahkan membuat rival mulai menyerah sebelum race dimulai. Dalam hampir semua seri Eropa dan Asia, Marquez keluar sebagai figur pusat, favorit, yang tak sekadar mengejar podium, tapi merebutnya hampir tanpa perlawanan. Peringatan Pedrosa, kecermatan bisa menjadi bumerang. Pedrosa, yang pernah banyak kali berduel dengan Marquez, menyebut keunggulan seperti ini adalah pedang bermata dua. Ia menyatakan bahwa ketika segala sesuatunya tampak sempurna, motor, tim, strategi, justru tekanan terbesar datang. Lawan mulai memetakan gaya Marc, mencari kelemahan kecil, menanti kesalahan, dan memanfaatkan momen oportunistik. Jika seseorang seperti Marc terus berjalan tanpa celah, rivalnya akan makin terobsesi. Dan obsesi itu bisa membuat seseorang mengambil risiko yang tidak perlu, ucap Pedrosa dalam wawancara menjelang seri San Marino. Pedrosa tampaknya mengamati bagaimana Marquez beberapa kali terlalu menekan di sektor tikungan cepat, padahal kondisi ban atau cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Ketika performa terasa aman, kadang kita lupa bahwa satu kesalahan kecil, late braking, slip ban, bahkan strategi ban kering versus basah, bisa membuat semuanya berubah dalam satu lap. San Marino, sirkuit ujian ideal. Misano bukan sirkuit biasa. Tikungan teknis, kombinasi lintasan lurus dan pengereman agresif dekat papan pembatas, karakter aspal yang berubah di sore hari akibat suhu dan cuaca, semua menyatu menjadi tes terakhir bagi konsistensi dan adaptasi. Bagi Marquez, Misano memiliki arti emosional, sirkuit Italia yang penuh sejarah, dan publik yang selalu haus akan pertarungan hebat. Pedrosa menyebut Misano sebagai salah satu trek di mana kesempurnaan visual bisa menjadi racun jika tidak berhati-hati. Bagi rival, ini peluang besar. Jika Marquez sedikit lengah, jika kompon ban salah pilih, jika setelan motor tak ideal, maka momentum sempurna itu bisa retak. Potensi bahaya di balik keunggulan besar. Beberapa faktor yang mulai diperhatikan. Overconfidence, saat dominasi mengembang, kadang risiko dihitung kurang. Marquez pernah dipuji karena memanfaatkan momen lawan jatuh atau strategi lawan keliru. Tetapi Pedrosa mengingatkan bahwa lawan sekarang makin siap, mereka belajar, mereka adaptif. Cuaca ban, Misano sore hari bisa berubah cuacanya, aspal menahan lebih banyak panas, ban bisa lebih cepat aus. Seorang pembalap sempurna sekalipun harus jeli membaca perubahan kondisi trek. Tekanan mental, bayang-bayang, harus menang, selalu menghantui. Media, penggemar, sponsor, semua menunggu agar Marquez terus berada di puncak. Tekanan ini bisa memicu kesalahan kecil yang biasanya dihindari. Rival yang makin tajam, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia, dan rekan-rekan di Ducati maupun tim lainnya tampak makin mengejar celah. Setiap sesi latihan mereka punya data, dan setiap setelan motor lawan sudah dipelajari. Rivalitas bukan teori lagi, secara teknis dan mental, mereka mendekat. Apa arti nasib sempurna bagi Marquez? Pedrosa menyebut, nasib Marc Marquez yang sempurna bukan hanya soal rekor kemenangan, melainkan tentang bagaimana semua elemen sekarang tampak berpihak.
motor dalam kondisi terbaik, tim yang solid, strategi matang, dan fisik mental yang prima. Tapi kata kunci di sini adalah tampak. Karena di dunia balap, tampilan bisa menipu. Jika segala sesuatu tampak sempurna, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa balap bukan hanya kompetisi antara manusia dan mesin, melainkan juga melawan ketidakpastian, faktor eksternal yang tak terduga. Prediksi menjelang race San Marino. Apa yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan di trek San Marino? Strategi ban akan sangat krusial. Pemilihan kompon basah versus kering, serta opsi ban soft atau medium saat suhu sore mendingin, bisa menentukan kemenangan. Latihan bebas dan kualifikasi akan jadi indikator pertama apakah Mar benar-benar terjaga dari jebakan overconfidence. Jika ada kesalahan di kualifikasi, itu bisa menjadi sinyal bahwa dominasi tak lagi absolut. Kesalahan tak terduga, slip di tikungan cepat, kesalahan pengereman, atau masalah teknis bisa muncul bahkan untuk pembalap top. Pertarungan strategi antara rival-rival Ducati dan tim lain. Rival mungkin tak bisa menandingi kecepatan Mar secara murni, tapi mereka bisa menyerang di sektor yang Mar paling sensitif, tikungan sempit, jump start, atau di bawah tekanan fisik setelah banyak lap. Penutup, apakah nasib yang sempurna akan terus bersinar? MotoGP San Marino 2025 bukan hanya seri biasa. Ini momen uji nyali bagi Marc Marquez. Apakah ia mampu menjaga catatan tanpa celah, terus menulis dominasi, atau justru kalah oleh celah kecil yang muncul dari ambisi sendiri? Dani Pedrosa, dengan pengamatannya yang tajam, sudah menyalakan alarm bahwa keunggulan kadang bisa menjadi kelemahan yang paling tersembunyi. Bagi penggemar, ini babak yang sangat dinanti. Apakah Mar akan menutup musim ini dengan keanggunan absolut? Atau apakah San Marino akan menjadi tempat di mana nasib yang sempurna mulai retak? Satu hal jelas, ketika lampu start padam di Misano, semua teori akan diuji. Dan balapan bukan hanya soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling bijak, paling siap mental, dan paling mampu menjaga keseimbangan sempurna di antara tekanan, strategi, dan ambisi. Sementara itu, teori mengejutkan Jorge Lorenzo, ketika ambisi Marc Marquez justru menjadi petaka di Catalunya. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 tidak hanya menjadi panggung balap biasa. Di luar lintasan, muncul teori kontroversial dari mantan juara dunia Jorge Lorenzo, yang menyatakan bahwa justru ambisi Marc Marquez lah yang menyebabkan kegagalannya meraih kemenangan, alias petaka atas ambisi itu sendiri. Kejutan di Catalunya, Alex Marquez pecahkan tren dominasi. Sejarah ditulis ulang di Catalunya. Alex Marquez, sang adik, membuktikan diri sebagai rival serius. Setelah memimpin sprint race hingga terjatuh, ia bangkit dramatis untuk memenangkan balapan utama, menghentikan 15 kemenangan beruntun sang kakak. Marc finish di posisi kedua, meski mengakui keunggulan Alex secara sportivita. Marc sendiri menyatakan bahwa ia menyadari kekalahan suatu hari bakal datang, sebuah realita yang lalu berubah menjadi kenyataan di Barcelona. Teori Lorenzo, ketika upaya menang justru menjebak. Di tengah gelombang sensasi ini, Jorge Lorenzo melontarkan teori tak terduga. Bukan karena Marc menyerah, melainkan karena justru intensitas usahanya sendiri yang membangun drama tragis. Lorenzo menyatakan, Marc berusaha sangat keras mengejar Alex, di trek yang biasanya menjadi momok baginya. Ironisnya, ambisinya itu memicu kesalahan di lap-lap penentu. Ini bukan sekadar wacana biasa. Teori Lorenzo memunculkan kesan bahwa kecemburuan profesional dan tekanan mental bisa menjadi bumerang, bahkan bagi pembalap paling tangguh sekalipun. Psikologi di balap MotoGP, ambisi versus kendali diri. Mencoba mengejar keunggulan secara agresif di trek yang Maya kadang merasa tidak bersahabat memang bernama risiko tinggi. Di Catalunya, Marc memasuki lap-lap akhir dalam jarak yang bisa diraih. Namun di tikungan seperti turn 10, kehadiran flashback dari jatuh di sprint race memunculkan getaran ketegangan. Dalam suasana hati yang dibakar ambisi, kontrol Marin menjadi tipis. Menurut Lorenzo, dari situasi itu, ambisi keinginan menang yang berlebihan tekanan kesalahan fatal. Teori ini membuka sisi maneo reflektif di balik helm sang pembalap. Perbandingan gaya, mengapa Alex bisa mendobrak? Marc sendiri mengakui bahwa gaya berkendara Alex menggarap titik lemahnya, spesifik pada tikungan kanan panjang seperti turn 3, 9, 13, dan 14. Smooth, tidak menggoyangkan motor, berbeda dengan gaya Marc yang mengandalkan agresi di tikungan kiri. Ketika Marc menekan keras, justru basis gaya Alex yang berbeda tampil lebih unggul. Tambahkan mental yang terguncang,
Maka kesenjangan emosional dan teknis ini berujung mencipta kisah kemenangan adik di trek rumah. Tragedi sprint menjadi prolog kehancuran ambisi. Sprint race hari sebelumnya menjadi momen krusial. Alex jatuh saat memimpin, menyebabkan Mark meraih kemenangan di atas tragedi. Namun storyline itu langsung berubah di hari Minggu. Alex menunjukkan resilience luar biasa dan Mark menghadapi konsekuensinya. Lorenzo menyebut, trauma sprint bisa memicu efek domino ambisi yang membuat Mark kehilangan fokus di race utama. Apa arti kekalahan ini untuk gelar dunia Mark? Meski terpintas kalah, Mark tetap memimpin klasemen. Namun kegagalan menyegel gelar di Catalunya memperpanjang ketegangan duel keluarga hingga seri berikutnya. Jika sebelum ini seolah tinggal selangkah, kini situasinya jadi lebih tak terduga. Lorenzo pun seolah membuka rahasia. Saat dominasi tanpa abadi, justru ujian terbesar datang dari diri sendiri. Bagaimana kita menjaga ambisi agar tidak membunuh rationale dan insting solid. Penutup, ambisi yang membunuh dan harapan yang baru. Teori Jorge Lorenzo memperkaya kisah Catalunya 2025 dengan lapisan psikologis yang kompleks. Ini bukan soal Mark kalah, tapi soal bagaimana rivalitas self-imposed, melawan bakat sendiri dan ambisi yang terlalu dinyalakan, bisa menjadi petaka paling mematikan di trek. Cerita ini menggabungkan drama keluarga, tekanan puasa kemenangan, dan keunikan gaya berkendara yang berlawanan. Satu hal jelas, MotoGP bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa menjaga diri, emosi, strategi, dan fisik, dalam satu paket yang seimbang. Balapan ini akan dikenang bukan semata untuk klasemen, tapi karena mengguncang tatanan dominasi Mark dengan teori psikological thriller ala Lorenzo, ambisi bisa jadi pedang bermata dua. Sementara itu, Alex Marquez pecah dominasi, Marc Marquez tertunduk di Catalunya 2025, kisah rivalitas dua saudara. Atmosfer panas menyelimuti sirkuit Barcelona Catalunya. Sorak penonton menggelegar saat Alex Marquez melintasi garis finish pertama, menorehkan kemenangan paling emosional sepanjang karirnya. Lebih dari sekadar raihan poin, ini adalah momen monumental yang menandai terciptanya babak baru dalam rivalitas dua bersaudara paling populer di dunia balap motor. Alex yang kerap berada di bayang-bayang sang kakak, akhirnya mampu tampil sebagai bintang terang di kampung halamannya sendiri. Marc Marquez, sang penguasa lintasan dengan dominasi menakutkan di musim 2025, harus rela menerima kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, podium tertinggi bukan miliknya. Drama sprint race, dari malapetaka ke kebangkitan. Sebelum balapan utama, Catalunya sudah menghadirkan drama luar biasa di sprint race. Alex yang memimpin sejak awal terlihat begitu kuat dan percaya diri. Namun, nasib berkata lain. Pada tikungan ke-10, hanya beberapa lap menuju finish, ia kehilangan kontrol dan terjatuh. Tragedi itu seakan menjadi mimpi buruk, sementara Mark yang membuntutinya langsung mengambil keuntungan, menyapu kemenangan secara dramatis. Kejadian tersebut sempat membuat publik pesimis, apakah Alex mampu bangkit keesokan harinya. Namun semangat juang dan determinasi yang tinggi ternyata menjadi senjata rahasia sang adik. Sprint race yang pahit justru berubah menjadi pemicu motivasi untuk membalas di race utama. Balapan utama, Alex menolak takdir. Hari Minggu tiba, langit Catalunya cerah, ribuan penonton memadati tribun dengan sorak yang membahana. Start berlangsung sengit, Mark sempat mengambil alih pimpinan di lap pertama dengan gaya khasnya, agresif, cepat, dan penuh tekanan. Namun Alex menunjukkan taring barunya. Di lap keempat, Alex menyalip Mark dengan manuver bersih dan percaya diri. Sejak itu, ia menjaga ritme balapan dengan presisi luar biasa. Lap demi lap, Mark berusaha mengejar, memberikan tekanan, bahkan mencoba strategi late braking, namun Alex tetap konsisten. Ketika bendera finish dikibarkan, Alex melintasi garis pertama dengan keunggulan sekitar 1,7 detik atas sang kakak. Senyum lebar menghiasi wajahnya, sementara tribun bergemuruh menyambut lahirnya pemenang baru di tanah kelahiran Marquez bersaudara. Rekor dan kebanggaan baru. Kemenangan ini semakin spesial karena Alex bukan hanya mengalahkan sang kakak, tapi juga memecahkan rekor lap tercepat di Catalunya dengan catatan 1:37.536. Rekor itu menjadi simbol kebangkitan karirnya, membuktikan bahwa ia bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap kelas dunia dengan kapasitas penuh untuk bersaing di papan atas. Bagi Alex, kemenangan ini terasa sebagai pembalasan manis atas kegagalan sprint race. Ini adalah balapan sempurna, saya mengendalikan dari awal hingga akhir. Rasanya luar biasa bisa menang di kandang, apalagi melawan Mark yang selalu jadi tolok ukur saya, ujar Alex usai lomba.
Mark menelan kekalahan dengan elegan. Mark yang finish kedua tetap memperlihatkan kelasnya. Alih-alih kecewa, ia justru menyanjung penampilan sang adik. Hari ini Alex lebih cepat dari saya, dan dia pantas menang. Saya tetap senang dengan hasilnya, karena Ducati tampil kompetitif dan Alex menunjukkan potensinya, tutur Mark dengan senyum tipis. Namun di balik kata-kata manis itu, banyak pengamat menilai ada tekanan tersendiri bagi Mark. Selama ini, ia identik dengan dominasi total. Kalah dari pembalap lain mungkin bisa diterima, tapi kalah dari adik kandung di depan publik Catalunya jelas memberikan nuansa emosional yang berbeda. Persaingan saudara, bumbu baru MotoGP. MotoGP 2025 sejatinya sudah menjadi musim penuh drama dengan dominasi Mark di hampir semua seri. Namun kemenangan Alex di Catalunya memberi warna baru, rivalitas keluarga. Dunia balap sebelumnya mengenal kisah kakak adik di lintasan, tetapi jarang sekali keduanya bisa bersaing di papan atas secara langsung. Kini, Marquez bersaudara menorehkan sejarah. Mereka bukan hanya dua pembalap hebat, tetapi juga simbol persaingan sehat yang mengangkat citra MotoGP ke tingkat drama emosional tertinggi. Di satu sisi ada Mark, legenda hidup yang memburu gelar ke-9. Di sisi lain ada Alex, yang tengah membangun warisannya sendiri. Secara klasemen, Mark tetap nyaman di puncak dengan keunggulan 182 poin. Kemenangan Alex memangkas jarak, tetapi belum cukup untuk mengancam. Namun lebih dari angka, ini soal psikologis. Para rival kini melihat celah, Mark bukan lagi tak terkalahkan. Alex membuka pintu bahwa legenda pun bisa ditundukkan, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Para analis menyebut kemenangan ini bisa menjadi titik balik. Jika Alex terus konsisten, ia berpeluang menjadi pesaing utama musim depan. Sementara bagi Mark, kekalahan ini menjadi alarm agar tidak lengah di sisa musim. Tribun bergemuruh, publik terbelah. Reaksi penonton di Catalunya pun beragam. Banyak yang terharu melihat Alex akhirnya berdiri di podium teratas, sesuatu yang sudah lama dinantikan. Namun tak sedikit juga fans Mark yang kecewa karena sang idola gagal mempertahankan streak. Tribun menjadi saksi betapa rivalitas saudara bisa membelah opini publik, namun tetap disatukan oleh rasa bangga pada keluarga Marquez. Kesimpulan, kemenangan lebih dari sekadar balapan. Balapan Catalunya 2025 bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan. Ini adalah kisah tentang keberanian Alex Marquez keluar dari bayang-bayang kakaknya, tentang ketegaran Mark menerima kekalahan dengan kepala tegak, dan tentang drama emosional yang hanya bisa disuguhkan dunia balap motor. Dalam satu hari, Alex menulis ulang narasi hidupnya. Dari pembalap yang sering diremehkan, kini ia berdiri sejajar dengan salah satu legenda terbesar MotoGP. Rivalitas keluarga Marquez bukan lagi sekadar bumbu, tapi menjadi cerita utama yang akan terus dikenang dalam sejarah MotoGP. Musim 2025 masih panjang, gelar juara hampir pasti milik Mark, tapi kemenangan Alex di Catalunya adalah pengingat bahwa bahkan dominasi terbesar pun bisa pecah. Dan kadang, pecahnya itu justru terasa lebih indah ketika datang dari saudara sendiri.